Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Radita Nela Salsabila dengan NPM 231701118. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi tentang sifat fisik polimer dan juga struktur dari polimer. Mari simak video berikut ini. Di materi kali ini kita akan membahas tentang polimer. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu polimer? Secara pengertian, polimer atau kata poli yang berarti banyak dan meros atau unit satu bagian berarti adalah molekul yang memiliki massa molar tinggi dari ribuan sampai jutaan gram dan tersusun dari banyak monomer. Monomer tersendiri adalah unit kecil berulang yang membentuk suatu polimer. Contoh penggambaran polimer dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana terdapat struktur monomer dan juga struktur polimer. Adapun karakteristik polimer yang pertama adalah mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya murah, ringan dengan kata lain memiliki bobot atau volume kecil, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan agresif, bersifat isolator, berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya elastis dan plastis, dan yang terakhir berat molekulnya besar sehingga kestabilan dinamis tinggi. Terdapat 6 poin untuk mengklasifikasikan suatu polimer yang akan kita bahas pada slide berikut. Klasifikasi polimer berdasarkan sumber dapat dibedakan menjadi dua, yaitu polimer alam dan juga polimer sintesis. Yang tergolong ke dalam polimer alami contohnya yaitu selulosa dengan monomer penyusun glukosa, protein dengan monomer asam amino, karet alam dengan monomer isopren. Selain itu terdapat jenis protein alami selain dari hewan, yaitu polimer kitin, yang memiliki monomer seperti halnya glukosa, yang hanya memiliki perbedaan pada atom karbon nomor 2 yang bukan terikat pada gugus hidroksil, melainkan terikat dengan gugus N-asetil. Beberapa contoh polimer sintesis tergolong plastik seperti polietilena dengan monomer etena, polivinilklorida dengan monomer vinilklorida. Maka, perhatikan pada tabel slide yang memaparkan tentang jenis-jenis polimer sebelumnya. Jika memerhatikan struktur-struktur polimer yang telah diberikan pada contoh, dapat dilihat pada setiap strukturnya itu memiliki kurung siku dan juga N yang menandakan derajat polimerisasi dari suatu struktur polimer sintetis maupun alami. Berdasarkan bentuk struktur penyusunnya, polimer dibagi menjadi 3, yaitu polimer linier, polimer bercabang, dan polimer 3 dimensi. Pada polimer linier, monomer bergabung membentuk rantai panjang lurus dan menumpuk satu sama lain, membentuk struktur kemas disertai penataan. Pada polimer bercabang, polimer linier yang memiliki cabang berbeda panjang pada rantai utamanya. Dan pada polimer 3 dimensi, polimer linier yang bergabung membentuk jaringan 3 dimensi. Karena ada rantai silang, maka sifatnya keras, kaku, dan rapuh. Contohnya, bakelit resin fenol formaldehid. Berikut dapat dilihat gambar struktur polimer yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan reaksi polimer, terdapat 2 reaksi pembentukan yaitu poliadisi dan polikondensasi. Pada poliadisi, yaitu polimer yang terjadi karena reaksi adisi. Apa sih reaksi adisi? Reaksi adisi adalah reaksi penambahan molekul-molekul monomer berikatan rangkap biasanya dikarenakan pemicu berupa radikal bebas atau ion yang dapat dilihat pada contoh pada slide berikut. Pada polimer kondensasi yaitu polimer yang terjadi karena reaksi kondensasi atau reaksi secara bertahap. Contoh dari reaksi tersebut terdapat pada slide berikut di mana terdapat senyawa etilena glikol dan juga asam 4-hidroksi. Berdasarkan jenis monomer terbagi menjadi 2 yaitu homopolimer, yakni polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya adalah PET, PP, PS, PFC, polivinilasetat atau PFA, poliisopropena, dan poliakrilonitril atau PAN. Yang kedua adalah copolimer. Copolimer yakni polimer yang terbentuk dari 2 jenis atau lebih monomer. Contohnya adalah nilon 6,6, dacron, SBR, dan ABS. Dapat dilihat pada ilustrasi berikut bahwa pada homopolimer terdapat monomer yang sama bentuknya, dan pada copolimer terdapat setidaknya 2 jenis monomer yang berbeda bentuk.
Struktur kopolimer juga dapat berbentuk cangkok, blok, beraturan, dan juga acak. Berdasarkan sifat termal, terbagi menjadi dua, di mana sifat termal itu dipengaruhi oleh suhu. Maka, terdapat dua perbedaan antara termoplastik dan termoset. Pada termoplastik, senyawa yang memiliki sifat tidak tahan terhadap panas. Contohnya, itu adalah botol plastik, pipa plastik, gantungan baju, dan juga serat. Sedangkan pada termoset, yaitu senyawa yang tahan terhadap panas. Contohnya itu adalah asbak, fitting lampu listrik, dan juga radio. Sifat-sifat dari termoplastik, yang pertama tidak tahan terhadap panas, jika tidak dipanaskan lunak, jika didinginkan mengeras, dan titik lelehnya rendah. Sedangkan sifat-sifat termoset yaitu keras dan kaku, jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang, dan jika dipanaskan akan meleleh. Yang terakhir yaitu berdasarkan aplikasinya. Polimer terbagi menjadi tiga, yaitu polimer komersial, polimer teknik, dan juga polimer dengan tujuan khusus. Pada polimer komersial, yaitu polimer yang disintesis dengan biaya murah dan diproduksi secara besar-besaran, contohnya botol plastik, karpet, busa, dan barang mainan. Pada polimer teknik, yakni polimer yang memiliki sifat unggul tetapi harganya mahal, contohnya asetal. Sedangkan polimer dengan tujuan khusus yaitu polimer yang memiliki sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus, contohnya alat-alat kesehatan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa polimer memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita harus memahami apa itu polimer dan berbagai keunggulannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang keliru. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.